salam peternakan Mindo Kencana Wonoloko. Maksud saya Mindo Kencana Wonoloko itu Mindo itu kambing, Loko itu tempat, Wono itu alas. Dengan harapan di hutan ini, di tempat ini ada Mindo yang nilainya kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Kulipacul. Kali ini kita dolan atau bermain cari ilmu tentang peternakan kambing Etawa di daerah Tirto RT 2 Triharjo Pandak Bantul. Beliau ini, bapak ini adalah ownernya mas ini. Ownernya namanya siapa pak? Bapak Wakijan. Bapak Wakijan. Pak, Ya, gimana Pak ini Pak kabarnya Pak? alhamdulillah Mas, ini sehat, baik, tanpa halangan suatu apapun, tidak kena COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak ya. Iya. Pak, Ya. awal mula jenengan bermain di dunia kambing Etawa itu ceritanya gimana Pak? Kita bermain di kambing Etawa itu karena saya memilih jumlah kambingnya sedikit, tapi dengan hasil yang banyak. Maksud saya Maksimal gitu ya Pak ya? bisa maksimal. Maksudnya dengan apa? Jumlah atau pokoknya jumlah yang sedikit, tapi hasilnya bisa maksimal gitu Pak ya. Jadi kita mengeluarkan atau mencarikan pakan itu tidak perlu banyak Pak ya. gitu loh Mas. Iya. Terus Pak awal Ya. mulanya itu jenengan berapa ekor Pak dulu Pak? Ya pertama kita karena orang kecil ya Mas ya, kita cuman 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor karena lokasinya ini ada 4 Kandang peta ini Pak ya? Ada 4 peta. Terus saya baru nambah 1 lagi, jadi 3. Kambingnya masih ada nggak Pak? Wah, kambingnya sudah lama ndak ada karena sudah waktu itu sudah tahun 2008, ini tahun 2021 ya Pak ya. Berarti 2008 dari 2008 ya Pak ya. Iya. Berarti awalnya dulu berdirinya tahun 2008 Pak ya? Iya, 2008 saya. Kenalnya dari mana Pak untuk kambing Etawa ini Pak? Ya, untuk kambing Etawa saya kenal itu di daerah Kulon Progo, di daerah Samigaluh sana. Itu ada pusat peternakan kambing Etawa. Jadi saya dulan-dulan ke sana, main ke sana. Cari ilmu gitu Pak ya, inspirasi Pak ya. Ke sana saya terus berminat. Kan ada sering buat lomba. Lah pertama saya beli 2 cempe waktu itu. Nah di sini baru 2 atau 3 bulan saya ikutkan ke lomba. Yang cempenya yang beli tadi itu Pak? Iya. Padahal awal ya Pak ya itu Pak ya? Baru 2 atau 3 bulan langsung ditawar 150 kali lipat saya beli. Dari modal awalnya Dari itu modal Pak ya? awal. Tapi karena saya baru senang-senangnya Mas. Wah ini untungnya banyak. Saya tidak boleh Mas. Anak-anak juga tidak boleh. Ini jangan dijual dulu karena memang kambingnya bagus ya seperti inilah waktu itu. Ini Pak. Oh seperti ini, mirip sekali seperti ini. Kambingnya udah nggak ada Pak? Ya Awalnya sudah laku, sold out Pak. sudah untuk karena sudah apa? Usianya itu sudah lanjut, sudah tidak produktif lagi. Waktu itu buat korban. Buat korban gitu ya? Buat korban. Pak, Ya. selain di dunia ini katanya Bapak punya pekerjaan lain ya Pak? Iya, iya. Pekerjaannya betul. apa Pak itu Pak? Ya, saya pekerjaannya itu yang utama. Saya kelilingan. Apa itu Pak? Kelilingan apa Pak? Kelilingan alat tulis. Jadi ini kambing ini hanya untuk apa ya?
hanya untuk sampingan lah. Tambahan gitu ya Pak? Tambahan ekonomi keluarga gitu Pak ya? Betul, betul. Terus Pak, untuk membagi waktunya gimana Pak untuk dengan perawatannya? Padahal kan jenengan punya dua kesibukan Pak. Ya itu saya harus pandai-pandai membagi waktu Mas. Misalnya membagi waktu itu saya prinsip kalau istilah orang dulu itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, ya, Pak ya. Tapi saya nggak mau itu. Saya prinsipnya 4-5 pulau baru terlampaui gitu ya, iya. Pak. Jadi misalnya pagi-pagi sekali saya harus menyiapkan atau membersihkan ini rapen ini membersihkan. Terus jam 8 saya sudah istilahnya persiapan untuk keliling. Jam 9 kira-kira jam 9 saya berangkat keliling. Terus saya keliling cuman setengah hari Mas. Setengah hari aja. Untuk yang pekerjaan pokoknya itu ya Pak iya. ya. Jadi jam 2 atau jam 3 saya sudah selesai. Saya selesaikan. Setelah itu mampir ke tempat teman-teman ini nyari lamban ini Mas. Nyari untuk lamban. kebutuhan pakannya Iya. si hewan ini ya Pak Iya. ya, kambing ini Pak ya. Iya, jadi saya pulang harus sudah membawa oleh-oleh buat ini ya Pak ya. Iya. Karena ini juga harus saya bisa menafkahi kambing-kambing saya. Enggak hanya anak dan istri gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, Kambing juga harus dinafkahi berarti iya. Pak. Kecuali kalau saya itu sudah siap ramban, saya bisa keliling sampai sore Sampai sampai sore jam gitu 5. Pak ya. Berarti harus pinter-pinter memanajemen waktu gitu Pak ya. Jenengan itu Pak ya. Ya makanya dari awal saya prinsipnya itu 4-5 sekali dayung 4-50 terlampaui. Jangan 2 Pak ya. Iya. Kalau bisa 20 malah Pak ya. Gitu. Untuk rawatannya gimana Pak kalau kambing etawa ini Pak? Ya ini kalau untuk kambing etawa itu sebenarnya dibilang mudah, dibilang sulit juga sulit. Ya, karena kita harus mengutamakan masalah pakan. Pakan ya. Yaitu gizi harus cukup. Harus itu Pak. Harus cukup. Terus kedua kebersihan Mas. Kebersihan kandang dan lain sebagainya gitu ya. Kebersihan kandang, kebersihan kambingnya. Alat-alat yang untuk ngasih makan. itu ya. Jadi ini kambing ini kalau saya ada waktu, saya saya buyang Mas, saya mandikan gitu ya Pak. Mandikan pakai sabun sampai sampo anti ketombe, sampo clear misalnya. Nah, sampo anti ketombe. Terus nanti setelah itu juga saya semprot. Saya semprot pakai bahan yang anti ketombe Mas. Anti ketombe. Jadi jangan sampai kambing itu kena ketombe. Karena kalau kena ketombe ini bisa istilah itu menular Pak, bisa menular gitu. Menular dari kambing satu ke kambing yang lain. Nah, kalau sampai ada ketombe, itu kan ketombe makannya darah, Mas. Darah. Nah, makan darah terus kambing tidak sehat. Berakibat fatal berarti nantinya Pak ya. Fatal itu tidak bisa gemuk, ya segalanya lah. Kalau fatal yang bahkan bisa terus tidak mau makan, bisa mati. Oke. Nah, disitulah. Pak, ya. Dari awal lagi nih Mak, balik lagi nih Pak. Boleh, awalnya kan siap. tadi 2 ekor ya Pak ya, 2 ekor terus berkembang dengan populasi berapa ini Pak saat ini Pak? Saat ini alhamdulillah ada 30 Mas. Ada 30. Ada 30 ekor. 30 ekor. Tapi ini ya posisi maksimal Mas. Kemarin menjelang lebaran itu sampai 32 ekor ya Pak ya. 32 ekor. Terus kita jual, kebetulan ada yang melahirkan. Jadi sekarang ada 30 gitu. Cempenya juga banyak itu Pak ya. Ada 8 itu Mas. Alhamdulillah 8. Berarti untuk kambing yang di sini itu hasil breedingnya Bapak ya Pak ya? Iya. Semuanya ya Pak ya? Semua hasil breeding sendiri ini. Pak, ya. Bapak kan udah kurang lebih 13-an tahun lah Pak ya untuk bisnis atau beternak kambing etawa ini Pak ya. Iya. Boleh tahu nggak Pak, kita suka dukanya dalam menjalani dunia bisnis atau breeding kambing etawa ini Pak?
Ya gini Mas, memang ini apalagi ini jumlah 30 ekor ya, itu butuh waktu dan perawatan yang ekstra. Nah, misal waktunya posisinya hujan, saya enggak punya pakan Mas, enggak punya ramban. Terus gimana Pak? Nah, saya harus ya ini di sini kan saya tanami buat ramban itu dengan harapan kita ambil waktu yang istilahnya itu untuk cadangan. Makan gitu Pak ya. Untuk waktu darurat. Nah, untuk darurat. Itu pertama saya harus ya istilahnya mandi air hujan Mas, demi kambing-kambing saya bisa makan. Itu pertama. Untuk kedua, ini kalau perawatan misalnya saya sibuk keliling, saya lengah sedikit. Ada yang pernah itu jam 3 saya dibeli sama mama itu, Pak, kambingnya ini dekem tapi wis tak suntik iki. Lah saya pulang jam 3 disuntik, jam 5 saya pulang, saya kasih makan, loh kok ndak bangun. Saya lihat gini kok ndak bangun. Ternyata sudah kaku Mas, sudah mati. Padahal itu bisa dibilang minimal 6 jutaan Mas. Gimana Pak perasaannya Pak ditinggal mati sama momongan? Ya itu ya sangat sedih lah. Sangat sedih itu untuk kita kan sudah hubungan ya. Ikatan batin gitu Nah, Pak ya. ikatan batin kan ada. Mengapa yang dari kecil saya bimbing, saya kasih makan, saya openi, kasih sayang pun gitu Pak ya. Tiba-tiba saya ditinggal begitu. Itu kan secara naluri ya, batiniah Pak ya. Ya batiniah kita. Tapi secara ya inilah resiko Pak. Nah, pertama resiko, kedua ini anugerah dari Tuhan yang dititipkan dengan saya pada saya. Saat itu mereka ambil, Tuhan ambil ya saya ikhlaskan. Semoga Tuhan memberi pengganti yang lebih banyak untuk saya gitu Mas. Jadi saya ikhlas, harus saya ikhlaskan gitu loh Mas. Ya, itu kan dukane Pak. Iya. Kalau sukane Pak, tolong ceritakan juga Pak, apa hasil dari peternakan kambing etawa ini Pak? Sukanya itu lebih banyak Mas. Sukanya lebih banyak. Misal ini anakan sendiri ya, seperti inilah. Seperti ini anakan sendiri, baru barangnya bagus, terus baru 9 bulan dia berai. Nah, dia berai, saya kawinkan, 5 bulan kemudian misalnya lahir 2. Nah, lahir 2, lah minimal kan dari induknya sudah geraknya, harganya sudah melambung, kita kasih anaknya. Nah, anaknya 2 Mas. Jadi kan seandainya induk anak 2 itu kita jual, harganya sudah melebihi induknya. Terinduknya kan masih gitu ya Pak? Iya masih. Jadi ATM-nya itu Pak ya? disitulah betul. Sebenarnya untuk sukanya bagi saya itu banyak Mas. Misal seperti ini, saya kebetulan itu tidak punya pakan Mas, tidak punya pakan, maksudnya katul, kleci, tidak punya, bahkan keuangan waktu itu tidak ada. Kebetulan baru sedih gitu ada tamu Mas, ada tamu terus lihat-lihat kambing Mas, mau lihat kambing, boleh silahkan, saya bilang gitu. Kalau ini harga berapa Mas, kalau ini harga berapa? Kebetulan cocok Mas, kebetulan cocok. Nah, begitu cocok langsung oke, bayar, ambil. Kan senangnya bisa beli pakan lagi, bisa ada stok keuangan untuk hari esok Mas, gitu loh. Ekonomi juga ya Pak, ekonomi keluarga ya Pak. Ya, bisa menutup ekonomi keluarga secara spontan. Itulah keadilan dari Yang Maha Kuasa Mas. Betul? Yang penting kan niat, jalankan gitu Pak ya. Iya. Semua usaha Pak ya. Yakin setiap usaha baik langsung mau tidak langsung pasti Tuhan ngasih rezeki. Itu pasti. Oke, percaya Pak ya. Iya. Terus Pak, untuk menurut Bapak
prospek untuk kambing Etawa ini gimana Pak untuk ke depannya Pak? Untuk ke depan, bahkan untuk saya yakin untuk selamanya tidak bakalan surut, Mas. Kenapa Pak? Karena apalagi dalam kondisi saat ini ya, masa pandemi ini kan masa PPKM, semua bisa dibilang pergerakannya itu terbatas, Mas. Jadi harus banyak di rumah. Nah, kalau kita tidak menciptakan kerjaan, Mas, kita mau apa? Mati kutu ya Pak? Mati kutu makan apa, Mas? Nah, untuk itu kebetulan alhamdulillah, kebetulan kambing saya ini ada banyak, jadi saya nggak pergi juga nggak masalah. Saya tetap bisa kerja, tetap bisa makan. Walaupun makan seadanya, Mas, sambil berdoa, sambil usaha, terus nunggu semoga pandemi ini cepat selesai, jadi perekonomian kita bisa Maju lagi Pak? maju lagi. Oke Pak, sip. Seandainya Bapak, Ibu, ataupun semua kru berminat dengan kambing-kambing saya, atau cuman mau sekedar iseng, datang aja ke lokasi Mindo Kencono Wonoloko dengan alamat Dusun Tirto RT 2 Triharjo Pandak Bantul. Seandainya Bapak Ibu cuma datang melihat, tidak beli, saya pun sudah siap melayani dengan hati yang tulus, dengan kalimat yang baik. Saya prinsip banyak tamu, banyak rezeki. Tidak harus beli. Datang, hadir, terus melihat, itu sudah merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya atau kebahagiaan tersendiri bagi saya. Cuman rezeki yang belum datang saat itu juga.